Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Untuk itu mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama. Bawaslu TTU tertibkan spanduk dan baliho calon legislatif. Pemancingan ikan air tawar tingkatkan PAD. Pemirsa, berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Dina Rahman. Dan saya Teresia Hera, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, mari kita awali berita pertama. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan penertiban spanduk dan baliho para calon legislatif yang bertebaran di wilayah Kota Keva Manado dan sekitarnya. Membagi diri dalam 3 tim gabungan pengawas pemilihan umum Kabupaten Timor Tengah Utara dan Satuan Polisi Pamong hari ini mulai melakukan pembersihan spanduk dan baliho para caleg. Tim gabungan ini bergerak dari kantor Bawaslu setempat sekitar pukul 10 pagi tadi. Tim yang ada kemudian menyusuri seluruh ruas jalan yang ada hingga ke lorong-lorong jalan, mencari dan menurunkan spanduk dan baliho yang ada. Ketua Bawaslu TTU Martinus Kolo menuturkan, penertiban alat peraga berupa spanduk dan baliho yang bernuansa kampanye merupakan langkah terakhir yang dilakukan setelah himbauan dan peringatan yang dilayangkan pihaknya tidak diindahkan oleh para bacalek. Ya, hari ini merupakan langkah terakhir yang kita sudah lakukan jauh-jauh hari, dan terutama dari sisi langkah pencegahan. Ya, karena yang kita coba adalah alat peraga yang bernuansa kampanye, dalam hal ini membuat citra diri dan juga unsur ajakan, ya untuk sementara belum bisa ditampilkan. Kenapa? Karena sekarang ini masih sifatnya sosialisasi. Ya, artinya bahwa kita tidak melarang untuk setiap orang melakukan sosialisasi, tetapi memperhatikan unsur kampanyenya. Ya, kalau unsur kampanye terpenuhi, ya jelas berarti kami melakukan penertiban. Dan hal ini sudah kita lakukan. Dan hal ini merupakan langkah terakhir. Kita harus lakukan penindakan karena proses pencegahan sudah banyak kali kita lakukan. Baik itu melalui surat himbauan, tim Gakumdu juga sudah roadshow ke partai politik, dan juga sudah ada rapat koordinasi dengan pimpinan partai politik yang difasilitasi oleh Kesbangpol. Itu kita lakukan. Teman-teman pengawas ad hoc kita juga sudah melakukan pencegahan di lapangan. Ketua Bawaslu TTU menambahkan penertiban baliho dan sejumlah atribut kampanye dilakukan serentak di 24 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Spanduk dan baliho yang ditertibkan ini selanjutnya akan disimpan dan diamankan di kantor Panwaslu. Usai penertiban, pihak Bawaslu akan terus memantau bila ditemukan ada pemasangan spanduk atau baliho lagi oleh para caleg, maka langsung ditertibkan. Joseph Praso, TVRI NTT. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Flores Timur mendorong KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan percepatan perekaman KTP elektronik bagi masyarakat yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Hal ini penting agar pemilih yang sudah masuk dalam DPT bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak 2024 mendatang. Menurut Ketua Bawaslu Flores Timur, Arifin Atanggae, pasca rapat pleno terbuka penetapan DPT oleh KPU Flotim, tercatat sebanyak 19.710 pemilih di daerah ini yang belum mengantongi KTP elektronik. Karena itu Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu sudah mengirimkan surat himbauan ke KPU dan pihak pemerintah melalui dinas teknis terkait untuk mempercepat proses perekaman KTP elektronik. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan jaringan pengawasannya, menemukan pemilih yang
maksud kami belum memiliki KTP elektronik namun masuk dalam DPT. Soal menyangkut pemilih yang non KTP itu dari Bawaslu Kabupaten Flores Timur sudah menyampaikan kepada Panwas Kecamatan di 19 kecamatan. 19 kecamatan yang kita sampaikan ini adalah berkoordinasi dengan pemerintah desa kelurahan setempat yang juga bisa selebihnya menyampaikan melalui corong-corong agar dapat yang bersangkutan atau pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum memiliki KTP dapat sesegera mungkin untuk mengurus KTP-nya sehingga itu syaratnya untuk bisa dilengkapi. Arifin Atanggae juga menegaskan rekomendasi percepatan pelayanan KTP elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang mengatur pemungutan dan penghitungan suara bahwa KTP elektronik menjadi syarat seseorang untuk bisa menggunakan hak mereka. Badan Pengawas Pemilu juga menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa untuk berkoordinasi dengan PPK dan PPS terkait upaya percepatan perekaman KTP elektronik. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan masih menunggu penyerahan dokumen hasil perbaikan dari Bacalek yang diusung oleh partai politik. Hingga Sabtu 8 Juli 2023 atau 1 hari sebelum penutupan penyerahan dokumen hasil perbaikan, baru 272 bacalek dari 2 partai politik yang menyerahkan berkas. Karena itu KPU TTS berharap partai politik serta segera menyerahkan dokumen hasil perbaikan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen bakal calon legislatif. Dari 680 bakal calon legislatif yang diajukan partai politik yang memenuhi syarat baru 94 bacalek. Sementara sisanya 586 dokumen yang belum memenuhi syarat. Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Mateus Krevo menjelaskan, sampai dengan hari ini baru 272 bacalek dari 2 partai politik yang sudah menyerahkan dokumen hasil perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, sementara sisanya belum. Karena itu KPU TTS berharap partai politik yang belum menyerahkan dokumen hasil perbaikan untuk segera menyerahkan ke Komisi Pemilihan Umum TTS sebelum masa perbaikan ditutup KPU. Berdasarkan jadwal dan tahapan pengajuan dokumen hasil perbaikan dari bakal calon legislatif oleh partai politik akan berakhir Minggu tanggal 9 Juli 2023 besok. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023, KPU akan melakukan verifikasi administrasi dokumen bakal calon legislatif yang diajukan. Setelah penetapan DPT ini, kami KPU akan terus melakukan pengendalian terhadap DPT ini. Ini kan orang meninggal misalnya, atau orang pindah memilih misalnya, atau juga yang alih status dari rakyat sipil menjadi TNI Polri. Nah, kita harapkan proses ini tetap jalan. Jika memang masyarakat, siapapun juga yang ada keluarganya meninggal atau yang ada alih status tadi TNI Polri atau juga mau pindah memilih, bisa segera menyampaikannya kepada KPU melalui juga panitia pemungutan suara di desa kelurahan masing-masing. Dari TTS, Evan Baitanu, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata menjamin hak pilih warga yang masuk dalam kategori difabel. Sejauh ini KPU Kabupaten Lembata telah melakukan pendataan pemilih khusus difabel. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Lembata. Dari data ini terdapat pemilih kategori difabel yang harus mendapatkan perhatian khusus dari KPU, termasuk para pemilih difabel di Lembata. Ketua KPU Kabupaten Lembata, Elias Kelulimaking, mengatakan pihaknya menjamin hak-hak suara pemilih kategori difabel di Kabupaten Lembata. Selain menyiapkan fasilitas khusus saat pemungutan suara di TPS yang tersebar,
KPU Lembata juga telah menurunkan petugas khusus untuk mendata pemilih difabel. Selain itu, anggota KPU Kabupaten Lembata beberapa kali juga melakukan dialog bersama para pemilih difabel untuk memastikan hak mereka saat pemungutan suara pada 14 April 2024 mendatang. Menurut Elias, upaya yang ditempuh pihaknya ini telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Teman-teman penyelenggara di tingkat bawah sudah melakukan pendataan secara baik, terutama kepada teman-teman difabel dengan berbagai kategori, dan Undang-Undang Pemilu itu memberi kekhususan kepada kawan-kawan difabel untuk terutama menjamin hak suara teman-teman. Salah satunya begini, di dalam pembuatan TPS, teman-teman KPPS diwajibkan untuk membuat TPS yang bisa diakses oleh kawan-kawan difabel. Jadi keberpihakan penyelenggara pemilu, keberpihakan undang-undang pemilu itu sangat besar kepada teman-teman difabel. Seperti itu, dan kami menjamin bahwa seluruh teman-teman difabel akan kita beri ruang sebaik-baiknya untuk menggunakan hak suara mereka di hari pemilu. Data yang dirilis KPU Kabupaten Lembata menunjukkan jumlah pemilih kategori difabel saat ini mencapai 1.594 orang. Dari jumlah ini, sebagian besar merupakan pemilih yang mengalami cacat fisik sebanyak 719 orang. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan draft rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan draft rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024. Dari 22 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 16.746 tempat pemungutan suara yang tersebar di 3.442 desa di 315 kecamatan dengan jumlah pemilih aktif sebanyak 4.008.474 jiwa. Untuk jumlah pemilih baru sebanyak 21.502 jiwa, jumlah pemilih TMS sebanyak 29.872 jiwa. Selain itu, setelah dilakukan coklit, ditemukan jumlah pemilih yang sudah meninggal sebanyak 5.966. Pemilih ganda sebanyak 11.750, di bawah umur sebanyak 765 jiwa, pindah domisili sebanyak 11.336 jiwa. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur telah melakukan jumlah perbaikan data pemilih sebanyak 71.271 jiwa, serta jumlah pemilih potensial non-KTP elektronik sebanyak 281.972 jiwa. Selain itu, KPU NTT berharap agar pemilihan umum 2024 dapat berjalan lancar dan aman, sehingga tercipta pesta dan iklim demokrasi yang kondusif demi kemajuan bangsa dan negara. Agung Prasetya, TVRI NTT. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah menjadwalkan pelantikan kepala desa yang terpilih pada Pilkades serentak 17 Mei 2023 lalu dilaksanakan pada hari Senin 10 Juli 2023. Namun ada sejumlah kades terpilih yang dipastikan belum dapat dilantik karena persoalan sengketa Pilkades yang belum selesai. Kepastian pelantikan kepala desa yang terpilih pada Pilkades serentak 17 Juli 2023 lalu telah disampaikan Bupati Timor Tengah Utara Juandi David yang ditemui awak media Jumat 7 Juli 2023. Salinan surat undangan terkait pelantikan juga telah beredar luas di sejumlah grup-grup media sosial yang isinya pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan Senin 10 Juli 2023 pukul 9 pagi bertempat di gedung Balai Bin Mafo. Bupati Juandi David mengungkapkan pada pelantikan yang akan digelar secara kolektif tersebut masih terdapat beberapa desa yang berpotensi ditunda pelantikannya karena masih ada persoalan sengketa Pilkades yang belum terselesaikan. Namun Juandi David memastikan walau ada penundaan namun bukan berarti desa-desa tersebut nantinya akan menggelar pemilihan ulang.
Ia berharap proses penyelesaian sengketa Pilkades yang terjadi dapat segera diselesaikan sesuai aturan yang berlaku sehingga pelantikan Kades terpilih dapat dilakukan. Sesuai dengan rencana kita, aturan yang selama ini kita gaungkan, kita rencanakan pelantikan kepala desa tanggal 10 Juli tetap jadi. Tadi saya sudah tanda tangan beberapa berkas. Memang ada 1-2 desa itu karena tapi mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini menunggu sampai dengan hari Senin bisa diselesaikan. Tapi kalau tidak diselesaikan mereka bukan pemilihan ulang, tidak, tetapi harus diselesaikan secara baik aturan sehingga kedua belah pihak tahu nanti kita akan lanjut. Untuk diketahui, pemilihan kepala desa serentak telah dilaksanakan 17 Mei 2023 lalu di Kabupaten Timor Tengah Utara. Pilkades serentak diikuti 152 kepala desa. Jose Praso, TVRI NTT. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Di Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini. Aduh, ini terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11. Hanya di TVRI NTT. Belakang. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu pengetahuan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta som deh bikin pantun leh. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakal tawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah, apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Inflasi di Timur Tengah Selatan. Ekosistem bisnis dan pengembangan koperasi. Tanggul jembatan Termanu yang... Pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi. Dalam rangka meminimalisir informasi yang kurang akurat mengenai cuaca ekstrim beberapa waktu. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini, setiap hari
pukul 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Ekspresi setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten ND mendapatkan gelontoran dana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Anggaran sebesar 48,6 miliar dipergunakan untuk menuntaskan pembangunan ruas jalan di Kabupaten ND. Sebanyak 48,6 miliar rupiah dana instruksi Presiden melalui Kementerian PUPR digelontorkan ke pemerintah Kabupaten ND untuk menuntaskan pembangunan ruas jalan daerah yang hingga saat ini dalam kondisi rusak berat. Anggaran ini nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan ruas jalan Ndona, Aikipa, dan Pu'u Kungu Orakose Kamubeka. Wilhelmus Sugujawa membenarkan ada dana impres sebesar 48,6 miliar untuk pengerjaan jalan. Nantinya anggaran dibagi dalam 2 paket. Paket pertama untuk pengerjaan ruas jalan Ndona Aikipa sepanjang 6,2 km menghabiskan anggaran sebesar 18,6 miliar rupiah. Paket kedua untuk pengerjaan ruas jalan Pu'u Kungu Orakose Kamubeka sepanjang 10 km dengan dana sebesar 30 miliar rupiah. Saat ini masih dalam proses pelelangan khusus. Untuk paket Ndona Aikipa sudah ada pemenang tender, dan untuk paket Pu'u Kungu Orakose Kamubeka dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan akan diumumkan pemenang tendernya. Ia berharap masyarakat bisa mendukung penuh proses pengerjaan nanti sehingga akses jalan ini bisa dikerjakan dan selesai tepat waktu. Selain itu, Wilhelmus Sugujawa juga menghimbau pemenang tender agar dikerjakan secara profesional sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Dari Kabupaten ND kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kabupaten Kupang. Salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Kupang berharap pemerintah tidak kendor dalam penanganan stunting. Pasalnya selama pemberian makanan tambahan selama bulan penimbangan Februari hingga Juli 2023 melalui Bapak Asuh hanya sebatas membagikan telur kepada anak stunting tanpa upaya untuk memastikan apakah anak yang dibantu benar-benar mengkonsumsi telur yang dibagikan atau tidak. Jika sebelumnya menjelang bulan penimbangan ada upaya nyata dari berbagai sektor di Kabupaten Kupang untuk menurunkan angka stunting. Salah satunya adalah Dinas Kesehatan membagikan secara gratis susu pada bulan November 2022 sampai Januari 2023. Selain itu, pihak dinas juga melakukan pendampingan untuk memastikan anak stunting yang dibantu bisa mengalami perubahan. Namun hal ini berbeda dengan bulan penimbangan Februari 2023 hingga bulan Juli 2023 ini belum ada aksi nyata, bahkan terkesan menurun. Hal ini menuai kritikan dari tokoh masyarakat Kabupaten Kupang. Thomas Vanggidai, salah seorang tokoh masyarakat, mengatakan menjelang bulan penimbangan Agustus 2023, pemerintah Kabupaten Kupang tidak melakukan aksi nyata seperti pada beberapa bulan menjelang penimbangan bulan Februari 2023 yang begitu gencar menurunkan stunting. Pemerintah Kabupaten Kupang terkesan hanya mengandalkan program Bapak Asuh yang hanya sebatas membagikan telur pada anak stunting, tanpa upaya untuk memastikan apakah anak yang dibantu benar-benar mengkonsumsi telur yang dibagikan atau tidak. Karena dikhawatirkan bukan anak stunting yang menikmati telur yang dibagi, tetapi orang tua atau saudara dari anak stunting. Sebagai tokoh masyarakat, ia meminta agar pemerintah Kabupaten Kupang tidak kendor dalam upaya penanganan stunting. Jadi harapan kami bahwa
pemerintah juga tidak boleh kendor setengah-setengah buat penanganan ini kasus, harus serius. Karena ini melihat ke depan anak-anak bangsa ini, kita takut ada lost generation tuh. Ada generasi yang berikut ini akan terjadi, ya kita mau bilang stunting, busung lapar atau gizi buruk. Saya pikir mereka itu beda-beda tipis, cuma kerennya yang pakai bahasa itu stunting, busung lapar dan kurang gizi. Telur kita bagi satu rumah tangga, satu kakak itu, satu anak itu satu bantal katakanlah begitu. Tapi dia tidak mungkin dia sendiri yang makan. Begitu bawa sampai bapak mama juga makan, saudara-saudaranya juga makan, dia punya kakak adik juga bisa makan toh. Itu persoalan, sehingga akhirnya dia tidak memenuhi standar yang sebenarnya ditentukan oleh kesehatan. Ia berharap pemerintah Kabupaten Kupang semakin gencar melakukan upaya penurunan stunting untuk menyelamatkan generasi masa depan Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah dan Pemda menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tidak terkecuali pemerintah provinsi dan BPBD NTT serta sejumlah pihak terkait. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah dan Pemda menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tidak terkecuali Pemprov dan BPBD NTT serta sejumlah pihak terkait. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Ambrosius Kodo, berdasarkan Undang-Undang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana, meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. BPBD NTT telah mengeluarkan beberapa program penanggulangan bencana seperti pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Selain itu, kolaborasi yang harus dilakukan dengan berbagai pihak, di antaranya adalah aktivasi Pusdalops PB, integrasi manajemen data dan informasi, penyusunan rencana kontingensi, pembaruan dokumen KRB dan RPB, renkon gempa dan maupun daring. Ia menambahkan tantangan penanggulangan bencana di NTT adalah masih menganut paradigma lama PB, tingginya IRBI, belum semua daerah memiliki dokumen wajib PB, belum terintegrasinya manajemen data dan informasi, serta belum semua kabupaten mengaktifkan FPRB. Seperti diketahui, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki potensi bencana gempa dan tsunami karena berada dalam jalur lempeng atau kerak bumi aktif yang bergerak sepanjang tahun. Beberapa lempengan bumi yang mengelilingi NTT diantaranya adalah Sesar Naik Flores, Sesar Naik Water, Sesar Semau, Megatras Sumba, dan Sesar Timor. Bencana memang ada di sekitar kita, bisa terjadi kapan saja dan menimpa siapa saja. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui jenis bencana dan bagaimana mengurangi resikonya sehingga dapat menyelamatkan diri sendiri dan keluarga. Agung Prasrio Jogo, TVRI NTT. Pemirsa, kontingen Pramuka Kabupaten Timor Tengah Utara berhasil meraih prestasi di tingkat nasional dalam event lomba di Bumi Perkemahan Cibubur. Kontingen Pramuka Kabupaten Timor Tengah Utara yang diwakili Gudep SMA Negeri 1 Keva Menanu berhasil meraih juara 1 lomba pidato dan lomba menafsir tingkat nasional yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Kehadiran kontingen Pramuka TTU di Perkemahan Cibubur mewakili kuartir daerah Pramuka Provinsi NTT setelah mereka berhasil unggul dalam seleksi di tingkat provinsi. Pemimpin regu putri Pramuka TTU Kesia Aprilia Deubai merasa bersyukur dan bangga atas prestasi yang diraih regunya itu. Ia mengungkapkan hasil ini merupakan kerjasama semua anggota regu serta pendampingan dari pembina-pembina hebat yang selalu memberikan motivasi.
Puji Tuhan, saya merasa sangat bangga, bersyukur. Ini semua bukan karena kemampuan kami, tapi karena berkat Tuhan yang Tuhan salurkan lewat pembina-pembina hebat kami, lewat Kak Reti, Kak Makmur, Kak Ake, dan Kak Aki. Kami berterima kasih banyak karena kakak-kakak sekalian, kami dapat merasa bangga, kami dapat meraih prestasi yang luar biasa ini. Mungkin saya mau menyampaikan untuk teman-teman semua, pramuka yang ada di kuartir cabang Timur Tengah Utara, kuartir daerah Nusa Tenggara Timur, mari kita sama-sama terus berlatih, mari kita sama-sama menunjukkan kepada dunia bahwasanya Nusa Tenggara Timur, khususnya Timur Tengah Utara, punya pramuka yang hebat. Bupati TTU Juandi David memberikan apresiasi atas hasil yang diraih kontingen pramuka TTU. Menurutnya hasil yang diraih merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten TTU termaksud para orang tua. TTU walaupun mewakili provinsi tapi itu adalah anak-anak kita dari Kabupaten TTU, sehingga hari ini kita terima mereka secara resmi kembali karena mereka bawa nama provinsi dan sekaligus nama Kabupaten TTU. Hari ini kita terima kembali mereka, kita mengucapkan profesiat kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka, kepada pembina, penggalang, orang tua supaya tetap mempertahankan kejuaraan tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Hal senada juga disampaikan Ketua Kuarcap Kabupaten TTU Elvira Ogom. Pihaknya akan terus memotivasi agar kegiatan pramuka di Kabupaten TTU bisa berkembang di semua jenjang pendidikan sehingga prestasi yang diraih ini juga bisa diraih oleh gudep-gudep lainnya. Berharap kiranya mereka tetap semangat melanjutkan pendidikan, dan mereka ini adalah penggalang tingkat SMP, akan melanjutkan ke tingkat SMA. Semoga mereka tidak berhenti sampai di sini saja, tapi tetap berjuang untuk ke depan pramukanya lebih baik lagi. Untuk pendampingan ini jelas kami lihat kalau ada permintaan event apapun, jelas setiap UDEP yang aktif ini kami selalu berikan motivasi untuk tetap melatih sesuai dengan kurikulum yang ada di pramuka ini. Jose Praso, TVRI NTT. Pemirsa, pemerintah Kecamatan Fatuleu terus melakukan sosialisasi dengan mengajak para pedagang di Pasar Lili untuk memanfaatkan gedung pasar baru karena para pedagang enggan berjualan di gedung pasar baru dengan alasan tidak laku. Dengan menggunakan gedung pasar yang baru, barang dagangan baik sayuran maupun buah-buahan dengan berbagai jenis jualan lebih bersih dan higienis sehingga tidak menimbulkan dampak kesehatan bagi para pembeli. Ya, saudara, informasi tadi akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Jelaskan kepada para pemirsa di rumah, apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari ini. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakal tawa bareng di Rumpu Rampe.
Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongbong TV. Di Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini, aduh, terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11 hanya di TVRI NTT. Belakang. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. langsung diajari sama pelatihnya ya Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongbong TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kecamatan Fatuleu terus melakukan sosialisasi dengan mengajak para pedagang di Pasar Lili untuk memanfaatkan gedung pasar baru karena para pedagang enggan berjualan di gedung pasar baru dengan alasan tidak laku. Dengan menggunakan gedung pasar yang baru, barang dagangan baik sayuran maupun buah-buahan dan berbagai jenis jualan lebih bersih dan higienis sehingga tidak menimbulkan dampak kesehatan bagi para pembeli. Gedung Pasar Lili yang baru telah di-launching Bupati Kupang awal Juni 2023 lalu. Kendati demikian, sebagian besar pedagang enggan untuk berjualan dalam gedung pasar tersebut. Namun para pedagang masih memilih berjualan di sekitar halaman parkir Pasar Lili dengan menggelar alas tikar seadanya untuk berjualan. Para pedagang beralasan menjual di gedung Pasar Lili yang baru tidak laris. Camat Fatuleu Hendra Moi mengatakan tugas pemerintah Kecamatan Fatuleu adalah melakukan sosialisasi kepada para pedagang di Pasar Lili agar bisa melakukan penjualan di lapak-lapak yang telah disiapkan di gedung pasar yang baru. Pemerintah Kecamatan Fatuleu terus melakukan sosialisasi kepada para pedagang. Karena jika berjualan dalam gedung, baik sayuran atau buah-buahan maupun berbagai jenis jualan lebih bersih dan higienis, sehingga tidak menimbulkan dampak kesehatan bagi para pembeli. Adapun sosialisasi tersebut dilakukan setiap hari pasar dengan memberikan edukasi kepada para pedagang agar bisa berjualan dalam gedung dan lapak yang telah disediakan, karena berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan. Minggu kemarin sudah dalam tahap sosialisasi penyampaian untuk seluruh pedagang ya, sayur, jualan sayur, tahu ataupun ini nanti masuk ke dalam, sehingga kita masih dalam tahapan sosialisasi. Karena ini merubah kebiasaan masyarakat yang sudah puluhan tahun, maka memang kita juga harus melihat aspek-aspek lain, yaitu bagaimana kita melakukan sosialisasi sehingga walaupun program ini memang sudah bagus. Diharapkan upaya ini bisa membuahkan hasil agar penataan Pasar Lili bisa lebih baik, agar ke depan Pasar Lili dijadikan sebagai pasar modern dan pasar harian. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, selepas jeda berikut kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kabupaten Kupang. Peduli dengan kondisi kebersihan Pasar Lili di Kecamatan Fatuleu, karyawan salah satu bank melakukan aksi pembersihan pasar. Beginilah suasana aksi pembersihan Pasar Lili Kecamatan Fatuleu. Aksi ini merupakan bagian dari kepedulian karyawan bank terhadap kebersihan Pasar Lili saat hari pasar. Para karyawan bank berbagi tim dengan sapu dan kantong sampah, kemudian menyisir semua bagian Pasar Lili untuk memungut sampah dan menyapu sampah yang berserakan.
Aksi ini menarik perhatian para pedagang di Pasar Lili sehingga para pedagang sempat membantu memungut sampah yang berserakan dan memasukkan sampah ke dalam kantung sampah yang disiapkan. Ferdinand Kaka, salah seorang karyawan, mengatakan aksi pembersihan pasar ini untuk menjamin barang dagangan yang dijual oleh pedagang tetap bersih dan sehat. Bagi kegiatan mulai dari kegiatan sosial seperti donor darah, terus kunjungan ke pasar, terus pasar murah, dan untuk hari ini kita melakukan bersih pasar. Kemudian kita bersih pasar, artinya lebih mendekatkan diri lah dengan masyarakat sekaligus juga untuk menjaga kebersihan pasar bersama-sama dengan para pedagang dan warga masyarakat sekitar. Diharapkan kebersihan Pasar Lili yang merupakan salah satu sentra penjualan di kabupaten yang beroperasi setiap hari Selasa untuk pasar ternak dan hari Sabtu untuk penjualan hasil bumi di Kabupaten Kupang ini tetap terjaga dan terawat. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Seorang kakek berinisial RR 72 tahun warga desa Wologai Tengah, Kecamatan Detu Soko diringkus pihak kepolisian setelah mendapatkan laporan terkait kasus pencabulan kepada anak di bawah umur. Kapolres ND AKBP Andre Librian mengatakan penangkapan tersangka dilakukan jajaran Polsek Detu Soko yang dipimpin langsung oleh Wakapolsek Detu Soko, Aibtu Uce Prago di Kecamatan Wewaria. Pelaku ditangkap setelah melakukan pencabulan terhadap seorang remaja hingga hamil. Tersangka merupakan seorang kakek berusia 72 tahun dengan inisial RR dan korban merupakan remaja berusia 13 tahun berinisial AN. Saat ini tersangka sudah ditahan di Mapolres ND untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Junto pasal 76 di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Pemerintah Desa Lamalera B mulai menghidupkan kembali sektor usaha UMKM dan ekonomi kreatif setelah wisatawan mulai mengunjungi Lamalera pasca pandemi COVID-19. Sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan ekonomi kreatif kini menjadi prioritas pemberdayaan oleh pemerintah Desa Lamalera B, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Dua sektor ini dianggap mampu menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat Lamalera, menyusul tren positif kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Lamalera. Kepala Desa Lamalera B, Mateus Gilo Bataona, mengatakan pihaknya mulai menggelontorkan anggaran untuk menghidupkan dan memberdayakan usaha ekonomi kreatif setelah sempat mati suri selama pandemi COVID-19. Dia menjelaskan sumber anggaran pemberdayaan ini berasal dari pos dana desa untuk pemberdayaan yang disalurkan kepada kelompok-kelompok usaha UMKM dan usaha kreatif seperti kelompok tenun ikat. Mateus menjelaskan kebijakan ini ditempuh untuk menyiapkan iklim UMKM Lamalera menyambut tren positif kunjungan wisatawan ke desa yang terkenal dengan tradisi penangkapan ikan paus ini. Sekarang kami lagi coba menggalang menghidupkan kembali usaha-usaha ekonomi kreatif masyarakat yang selama pandemi ini mereka merasakan tidak bisa ada nilai jual sehingga mereka jadinya malas untuk siapkan. Tapi dengan adanya kunjungan wisata mulai ini, maka kami sudah mulai ajak mereka lewat kelompok-kelompok pemberdayaan lewat desa. Dana desa juga sudah saya siapkan, saya berikan dana pemberdayaan untuk kelompok-kelompok ekonomi ikat, ekonomi kreatif untuk mereka bisa mulai usaha-usaha mereka untuk bisa siap untuk melayani tamu-tamu apabila ada tamu-tamu yang datang. Beberapa bulan belakangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara mulai mengunjungi Lamalera.
Satu di antaranya adalah kunjungan 120 wisatawan mancanegara yang menggunakan kapal pesiar pada tanggal 25 April yang lalu. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Masyarakat di sekitaran Kota Bajawa dalam waktu dekat bisa menikmati sensasi pemancingan ikan air tawar di lokasi budidaya ikan milik Dinas Perikanan. Selain untuk menyalurkan hobi, juga memenuhi kebutuhan gizi keluarga dari ikan, khususnya bagi masyarakat yang jauh dari pantai dan sulit mendapatkan ikan laut segar. Upaya pemerintah Kabupaten Ngada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kini dipacu lewat fasilitas pemancingan ikan air tawar yang disediakan bagi masyarakat umum dengan membayar karcis masuk dan bisa merasakan sensasi memancing ikan sekaligus membeli dengan harga terjangkau untuk dibawa pulang. Kolam pemancingan ikan air tawar yang dikembangkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Ngada yang terletak di Bejo, Kecamatan Bajawa mudah diakses dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta sangat cocok untuk bersantai sejenak bersama keluarga dan sahabat. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ngada Korsin Wea menjelaskan, upaya peningkatan pendapatan asli daerah salah satunya akan diperoleh dari tiket masuk dan penjualan hasil pancing pengunjung. Keberadaan tempat pemancingan ikan air tawar diharapkan dapat menjadi salah satu sektor andalan Pemda Ngada untuk meningkatkan PAD secara signifikan. Ini memang kolam pembesaran ikan namanya. Jadi kita tidak menyiapkan bibit di sini, tapi kita membeli bibit lalu di sini kita besarkan. Besarkan untuk apa ya? Sebenarnya untuk PAD itu. Dari potensi yang ada ini kita ada lebih kurang itu 5 kolam permanen yang sudah bagus. Tinggal kekuatan kita saja untuk bagaimana mengoptimalkan kolam yang ada ini untuk menghasilkan ikan secara kontinu sebagai sumber PAD. Dari pengalaman kita selama ini, memang kita belum optimal karena berbagai keterbatasan. Tetapi tiap tahun itu ada sumber PAD, karena kadang kita ada pengadaan ikan baru, tapi kadang tidak ada lagi, sehingga kita mengandalkan ikan-ikan yang berkembang biak secara alamiah saja seperti itu. Dengan hawa sejuk dan pemandangan alam yang indah, pemancingan ikan air tawar Kampung Bejo memiliki 5 kolam utama untuk pembiakan ikan jenis lele dan nila, serta ikan mas secara alamiah. Lokasi pemancingan yang akan dilaunching oleh Pemda Ngada ini akan menjadi wisata pemancingan yang dilengkapi dengan perahu karet bagi anak-anak yang ingin merasakan sensasi berperahu sambil menikmati ikan yang berenang. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Dan pemirsa terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Teresia Hera. Dan saya Dina Rahman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.